Langit di atas Gunung Raung berwarna merah tua saat 5 pendaki tiba di pos Kalibaru. Jam tangan Aldi menunjukkan pukul 16.40. Angin berhembus kering, membawa bau belerang yang tajam seperti besi terbakar. Mereka adalah Aldi, Rendra, Sinta, Wawan, dan Niko. Tujuan mereka satu, menaklukkan jalur ekstrem Raung lewat lintasan lama yang jarang dipakai. Jalur itu tidak tercatat di papan informasi base camp. Seorang penjaga hanya berkata singkat, "Kalau dengar suara gamelan, jangan menoleh." Mereka tertawa, mengira itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pendaki baru. Perjalanan awal terasa biasa. Hutan rapat, tanah kering, akar-akar pohon menjalar seperti urat nadi raksasa. Namun setelah melewati tanjakan panjang, mereka menemukan sebuah batu besar berbentuk kursi. Di atasnya ada bekas sesajen yang masih basah. Bunga 7 rupa, kopi hitam, dan rokok kretek yang masih menyala, padahal tak ada siapapun di sekitar. "Siapa yang naik duluan?" tanya Sinta. Tak ada yang menjawab. Malam turun cepat. Mereka mendirikan tenda di area sempit dekat tebing. Angin berputar aneh, seperti berbisik dari arah kawah. Saat mereka makan, terdengar bunyi ting, 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 seperti gamelan dipukul pelan. Wawan berdiri. "Itu suara desa, kan?" Aldi langsung menarik lengannya. "Dari mana desa di ketinggian segini?" Suara itu makin jelas, irama pelan, teratur, seperti upacara. Lalu muncul suara langkah kaki dari balik pepohonan, berat, teratur, disertai bau asap dan darah. Dari kegelapan, terlihat bayangan tinggi membawa tombak. Di belakangnya, berderet sosok lain. Mereka mengenakan pakaian perang kuno. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Rendra gemetar. "Itu prajurit?" Barisan itu berjalan menembus jalur pendakian, tidak menyentuh tanah. Kaki mereka melayang beberapa sentimeter di atas pasir vulkanik. Salah satu dari mereka berhenti di depan tenda Aldi. Sosok itu menoleh, lehernya patah ke arah yang tidak wajar. "Kalian masuk wilayah pasukan mati," katanya tanpa membuka mulut. Niko jatuh terduduk. "Kami cuma pendaki. Raung bukan untuk ditaklukkan. Raung adalah tempat dikuburnya yang melawan." Angin mendadak berhenti. Api kompor mati sendiri. Suhu turun drastis. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah jalur turun. Suara manusia. Panik. "Tolong!" Wawan refleks menyalakan senter dan mengarahkannya ke suara itu. Terlihat seorang pendaki berdiri terpaku. Tubuhnya penuh luka sayatan. Di belakangnya, 2 prajurit gaib menyeret bayangannya, bukan tubuhnya. Saat senter menyentuh mereka, semua sosok itu lenyap. Suara gamelan berhenti. Pendaki yang tadi terlihat kini sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tas carrier tergeletak di tanah, dengan noda hitam seperti darah kering. Tak ada yang berani tidur malam itu. Subuh, mereka memutuskan turun. Jalur yang semalam mereka lewati berubah. Pohon-pohon terasa lebih rapat, tanah seperti memutar arah. Kompas Niko berputar tanpa henti. Di tengah kebingungan, mereka mendengar suara napas berat dari balik batu. Seekor kera besar berdiri di sana. Matanya merah, dadanya penuh luka bakar seperti bekas lava. Namun saat mendekat, bentuknya berubah. Bulu rontok, wajahnya menjadi wajah manusia tua. "Kalian sudah ditandai. Satu harus tinggal." Tanah di bawah kaki Sinta amblas. Ia jatuh sampai setengah tubuhnya tenggelam. Aldi dan Rendra menariknya. Dengan sisa tenaga, mereka berhasil mengangkat Sinta. Saat itu, suara raungan keras keluar dari kawah raung, seperti jeritan ribuan orang sekaligus. Gunung itu seolah hidup. Mereka berlari tanpa menoleh, tidak peduli jalur, tidak peduli arah. Saat akhirnya tiba di base camp, penjaga langsung berdiri. "Kalian dengar gamelannya?" katanya pelan. Aldi mengangguk, tubuhnya masih gemetar. Penjaga itu menunjuk ke arah gunung. "Setiap tahun ada yang diambil, bukan tubuhnya, tapi jiwanya."
Malam itu, saat mereka menghitung jumlah, Wawan tidak ada. Pagi harinya, tim SAR menemukan Wawan berdiri di tepi kawah. Tubuhnya utuh, matanya terbuka, tapi kosong. Sejak hari itu, Wawan hidup. Ia makan, ia berbicara. Namun setiap pukul 16.45, ia berhenti bergerak, berdiri menghadap Gunung Raung. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Irama gamelan pelan, seperti panggilan pulang.